Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Bram. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas materi pertemuan 2 dari Cisco Intermediate. Mungkin langsung saja teman-teman bisa langsung teman-teman buka aja web kursusnya. Di web Cisco Intermediate nanti ada masuk pertemuan 2. Nah, untuk link activity sama materi bisa teman-teman buka. Nah, untuk di materi, teman-teman kalau bisa teman-teman lihat, kita masuk ke pertemuan 2. Ini untuk materi, langsung saja kita buka. Nah, di sini sebenarnya hari ini kita mau bahas tentang pengenalan subnetting dan VLSMM. Kalau teman-teman lihat di sini untuk materi, nanti bisa teman-teman baca untuk rumus penghitungan subnettingnya di sini, terus apa itu VLSM, bisa teman-teman baca nanti di PDF-nya sendiri, gitu. Nah, di sini udah ada sampai 18 halaman untuk rumus perhitungan subnettingnya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, jadi untuk perhitungan subnettingnya nanti untuk mempermudah kalian, nanti akan saya kasih untuk link websitenya untuk perhitungan subnettingnya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi video, teman-teman. Ini untuk websitenya ada flsmcalc.net. Jadi untuk perhitungan nanti kita menggunakan ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja kita masuk ke ACT, teman-teman. Teman-teman lihat untuk di sini activity. Di sini goal kita mau bikin infra, di mana di sini ada untuk lab jaringan, ada untuk lab informasi, terus untuk LAN 1, LAN 2, dan ini untuk masing-masing kebutuhan hostnya. Dan untuk IP base-nya di sini disediakan teman-teman 172.16.2.86/22, teman. Nah, untuk cara menggunakannya ini, teman-teman langsung copy aja untuk IP base awalnya, kayak gini. Terus teman-teman masukin ke major network-nya. Nah, ini akan kita masukkan ke sini. Nah, jadi ini sebagai referensi untuk nanti tabelnya ini. Oh, tunggu sebelum itu teman-teman, ini kita hapus dulu. Kalau teman-teman lihat di sini untuk untuk lab-nya itu yang kita butuhkan hanya 4. Nah, di sini kan ada 6 nih. Ini kita ganti dulu untuk number of subnet ya. Di sini kita ganti 4. Kita change. Nah, nanti di sini ada kebutuhannya 4. Terus tadi yang ini 172 ini kita copy lagi. Nah, kita masukin ke major network-nya kayak gini. Nah, terus untuk major network-nya langsung kita isi. Nah, di PDF ini ada lab jaringan, lab sistem informasi, LAN 1 dan LAN 2, teman-teman. Oke, nah langsung kita buka aja di sini. Langsung kita bikin lab jar. Terus di sini saya mau nanti kasih slash nama teman-teman masing-masing. Ya nanti di-upload di ACT-nya itu nama kalian masing-masing gitu. Oke. Nah, jadi sini lab jar atau jaringan Abraham. Terus nanti di sini ada lab C untuk lab sistem informasi yang kayak gini. Lab sistem informasi. Terus di sini kita bikin untuk subnet yang ketiga. Di sini ada LAN 1. Terus yang terakhir itu ada LAN 2 kayak gini. Udah. Nah, ini untuk LAN 2, teman-teman. Huruf besar. LAN 2. Udah. Nah, untuk size-nya nanti dia dihitung. Ini untuk size-nya kita tentuin, teman-teman. Size ini kan ada dari yang paling banyak dibutuhkan yaitu 30 host, 25 host, 2 host, sama 2 host untuk LAN 1 dan LAN 2 masing-masing. Langsung kita bikin aja. Untuk size yang lab jar itu ada 30 host. Untuk yang lab C itu ada 25 host. Terus untuk yang LAN 1 itu ada 2 host. Untuk LAN 2 itu ada 2 host. Nah, untuk perhitungannya ini akan dilakukan secara otomatis. Jadi kalau teman-teman udah atur sedemikian rupa, kita submit, maka dia akan menghasilkan table seperti ini. Nah, ini udah tinggal kita hitung aja dan kita tentuin masing-masing masing-masing perhitungan subnetnya nanti ke dalam PKT-nya yang ini, teman-teman, yang ada di ACT-nya. Nah, teman-teman langsung duluan ke PKT. Langsung aja sekarang kita ke PKT, teman-teman. Oke, teman-teman, karena tadi kita udah ngitung untuk subnettingnya secara otomatis, langsung kita buka aja untuk Cisco-nya. Kita langsung buka aja Cisco pakai tracer-nya, teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan ngebuka untuk ACT pertemuan 2 PKT-nya.
Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman bagi yang belum login, di sini nanti teman-teman bisa langsung guest login aja, kayak gini. Guest login, nanti dia bakal balik ke websitenya, terus teman-teman ditunggu aja. Ya nanti tunggu 10 detik. Ya nanti teman-teman nggak apa-apa, nggak usah pala di save, nggak usah harus di save. Nah, nanti teman-teman langsung bisa buka pakai tracernya aja. Nah, langsung confirm. Nah, kalau kita udah di Cisco, sekarang kita buka filenya, file PKT-nya teman-teman. Langsung kita buka aja. Untuk pertemuan 2 PKT teman-teman bisa download yang di Activity. Nah, nanti dia akan ngebuka seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman untuk di PKT ini untuk pengaturan subnet di masing-masing PC ya teman-teman, sebenarnya itu udah diatur. Kalau kita lihat nih, untuk di PC 0 nih, kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini udah pakai nih 172.116.0.1 dan gateway-nya itu udah sesuai nih, gitu. Udah sesuai sama yang di tabel tadi. Kalau teman-teman lihat di tabel tadi, untuk perhitungannya itu yang mana? Nah, ini. Ya udah perhitungannya udah sesuai untuk gateway-nya masing-masing. Untuk ini untuk PC 0 sampai, jadi dia untuk hostnya itu nanti dari 02 sampai 30. Untuk FC tadi dari 34 sampai 62 gitu. Nah, ini udah disediain masing-masing teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, kita buka ini lagi PKT-nya. Nah, ini untuk lab lab jaringan, terus di sini untuk lab sistem informasi. Nah, dia udah sesuai nih, udah dari 34 kan ya. Nah, sekarang tugas kita mau menghubungkan ini. Kita nanti mau mengganti IP di sini, IP di LAN 1, terus nanti ganti IP di LAN 2. Ini ibaratnya kita mau nyambungkan VLSM-nya. Nah, kita langsung ganti untuk komputer IP di LAN 1 atau di PC 10. Ini teman-teman, bisa kita cek aja, kita buka kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk perhitungan IP address-nya, dia udah sesuai belum? Kita cek dulu. Nah, LAN 1. Nah, udah 65 nih kan ya? Ya kan? Dia udah 65. Nah, sekarang berarti untuk gateway-nya teman-teman, kita nyesuaiin nih. Kita pakai gateway-nya yang mana? Nah, kita pakai gateway-nya yang 66. Kayak gini. Jadi kita pakai aja gateway-nya yang 66. 172.16.0.66. Kayak gini. Nah, untuk karena ini kita nggak punya server atau kita nggak butuh DNS server, dan servernya nggak usah kita setting. Langsung kita close saja. Nah, terus kita masuk lagi ke LAN 2. Nah, untuk di LAN 2 teman-teman, kalau teman-teman lihat di PDF-nya, di perhitungannya, untuk LAN 2 itu dia pakai 69, terus untuk gateway-nya nanti kita pakai yang 70 gitu. Coba kita cek untuk IP configuration-nya. Nah, untuk IP configuration-nya langsung kita bikin 172, dia kan udah pakai 69 nih. Kita bikin gateway-nya 16.0.70 kayak gini. Nah, untuk subnet max-nya bisa disesuaikan aja teman-teman. Itu sih udah sesuai tadi 255, 255, 255, 252. Kalau kita buka kayak gini, nah dia pakai 252 ya. Karena untuk LAN 1 dan LAN 2. Oke. Nah, sesudah kita setting di situ teman-teman, nanti kan dia ini masih merah nih kan ya. Nah, sekarang coba kita cek kalau misalnya di router 1 nih. Di router 1 untuk ininya, tunggu. Nah, ini ini sebelum ini teman-teman, pastiin dulu teman-teman. Di sini untuk option, teman-teman hidupin always show port label. Nah, ini pastiin dulu ke centang nih. Always show port label. Soalnya biar nanti untuk IP-nya biar kelihatan kita. Ini pastiin dulu hidup. Udah. Terus di sini di router 1 kita mau ngecek nih. Teman-teman bisa tekan aja untuk routernya. Router R1. Nah, udah. Terus nanti yang di gigabit internet V7, ini pasti ini. IP address-nya ini udah sesuai sama IP gateway yang udah kita bikin tadi. Biar nanti dia bisa connect. Ini PC 0 sama PC 10 nanti bisa komunikasi. Nah, ini kan tadi kalau teman-teman lihat kan, nah gateway-nya 66 udah sesuai nih sama R1. Nah, sekarang kita ganti yang untuk R2. R2 tadi gateway-nya berapa?
gateway-nya itu ada 70. Langsung aja kita buka gigabit antara 70. 7/0, 70. Nah, di sini tadi kan ini kita bikin teman-teman 172 untuk gateway-nya kita bikin dari 70 kan ya. Udah langsung kita ketik aja. 172.16.0.70 kayak gini. Nah, baru kalau subnet max-nya biasanya otomatis gitu. Nah, udah ketika ini udah setting, ini pastiin untuk port statusnya ini teman-teman di sini hidupin. Soalnya ini sama kayak ACT kemarin, kan kita cuma kemarin pakai CLI. Kita udah tahu tuh cara manualnya untuk hidupin lewat command line. Nah, di sini kita pakai cara otomatis saja atau dari simulasi jaringan, jadi nggak kita bikin ribet gitu. Udah langsung aja port statusnya dihidupin, on, tutup. Nah, ini kan teman-teman udah terhubung nih. Sebenarnya yang ini udah terhubung dari tadi karena udah disetting otomatis. Dan untuk yang lab system formasi udah. Nah, LAN 1 sama LAN 2-nya udah terhubung nih, udah sama-sama hijau. Nah, ini teman-teman, untuk yang merah ini kita nggak bahas sekarang. Nanti kemungkinan masuk ke pertemuan 3 atau GRP-nya. Nah, jadi apa sih FLSM itu? FLSM itu adalah kumpulan topologi jaringan yang terdiri dari beberapa subnet yang berbeda gitu. Itu intinya FLSM, teman-teman. Oke, jadi coba untuk ngetesnya teman-teman, langsung aja kita simpel PDU. Nah, simpel PDU kita misalkan dari PC0 ke PC10. Nah, ini kita buka dulu di samping kiri ini, di samping kanan, tanda panahnya. Nah, ini kan masih violet kan ya. Coba kita klik 2 kali, nah successful, kayak gitu. Coba kita cek lagi, dari LAN 1 ke PC1. Nah, ini masih violet, masih in progress. Nah, gitu. Ini kita cek dulu, dia udah disetting belum? Nah, ini belum disetting nih. Kita cek dulu. Tadi ini kan 03, ini 02, 254, 224. Nah, ini gateway-nya belum sesuai nih, 01 kayak gini. Nah, makanya dia violet. Coba ini udah kita ganti. Coba kita simple PDU lagi. Kayak gini, set. Nah, dia udah successful tadi karena gateway-nya belum sesuai. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau, teman-teman untuk PC2, ini kalau teman-teman lihat, desktop nih. Nah, ini kan, ini udah sesuai nih. Tadi yang itu agak terganti aja. Ini 01. Yang ini juga udah 01. Nah, jadi nanti dia bakal terhubung gitu kalau misalnya kita simpel PDU. Dia terhubungnya sama itu. Misalnya ini kita juga sampel PDU kayak gini. Nah, ini pasti untuk gateway-nya belum ke ini. Nah, ini kan gateway-nya 34. Tadi untuk gateway-nya di sini dia itu 70 kan ya. Nah, misalnya kita ganti lagi 70 kayak gini. Nah, ketika misalnya kita simple PDU lagi, nah dia udah successful lagi gitu ke PC12. Nah, pokoknya intinya gitu, dipastiin di masing-masing gateway-nya di R1 sama R2 itu udah disamain sama gateway yang di masing-masing PC-nya, baik itu lab jaringan atau lab sistem informasi. Mungkin itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanya, teman-teman bisa drop aja komentar kalian di bawah video ini, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti saya bantu jawab. Jadi untuk, sebelum itu teman-teman, nanti sini bikin nama kalian masing-masing ya. Misalnya kayak Abraham Dier SPS kayak gini. Terus bisa bikin kelas kalian Fatia 24 kayak gini. Udah jadi sebagai pembeda gitu. Nanti untuk yang perlu diupload untuk perlu yang di screenshot, biasa topologi, terus nanti perhitungan penggantian IP di sini, ya kan? Penggantian IP di LAN 1 sama LAN 2 di sini. Terus yang paling penting untuk perhitungan Untuk perhitungan nih subnetting yang tadi. Ini screenshotnya teman-teman, perhitungan subnetting gitu. Udah sih itu aja teman-teman yang perlu di screenshot. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanya bisa teman-teman drop komentar teman-teman. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman.
Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.